Kembali lagi dengan Kak Caki, dan video kali ini saya bersama Pak Felix akan membahas mengenai kompetensi inti dari K13 atau yang disebut dengan kurikulum 2013. Tetapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan share. Selamat menyaksikan. Ya, saudara-saudara pemirsa Caki Channel dimanapun Anda berada, sebagaimana tadi disampaikan bahwa kita akan berbicara tentang hakikat kurikulum dan kompetensi inti dalam kurikulum 2013. Kalau kita perhatikan maka ada dua pokok bahasan, yaitu yang pertama hakikat kurikulum dan kompetensi inti dalam kurikulum 2013. Kita mulai dengan hakikat kurikulum. Pertanyaannya, apakah hakikat kurikulum? Ya. Kalau kita berbicara tentang hakikat, berarti kita membicarakan sifat dasar atau nature, ya, daripada sesuatu. Orang sering katakan substansi, esensi, boleh katakan begitu, karena misalnya substansi adalah sesuatu yang padanya sesuatu yang lain bergantung. Jadi dia merupakan dasar sekaligus puncak, ya. Secara final kita katakan final, dasar dan puncak daripada realitas. Nah, ini berbeda dengan fenomena. Fenomena itu kan sesuatu yang di permukaan. Fenomena itulah yang bergantung pada substansi. Lalu kalau kita berbicara esensi, artinya begini, kenapa sesuatu itu A dan bukan B? Sesuatu menjadi dirinya atau adanya seperti itu, bukan adanya seperti atau sebagai yang lain. Itu esensi. Maka kalau kita berbicara tentang hakikat, yaitu sifat dasar, nature, ya, substansi, esensi, ya, dalam hal ini kurikulum. Oke. Saudara-saudara yang tentunya punya spesifikasi, kualifikasi akademik ataupun kompetensi khusus di dunia pendidikan, ya, sudah tentu tidak asing bagi saudara apa itu kata dasar, ya, dari kurikulum, asal kata, ya. Kurikulum berasal dari kata dalam bahasa Yunani kurikulere, ya. Dalam hal ini kurikulum sering dikaitkan dengan kata kurir, ya. Kurir dalam kita tahu dari dulu orang bisa sebagai mengantar surat, pengantar pesan dari satu orang kepada orang yang lain, atau dari satu pihak kepada pihak yang lain, ya, itu seorang kurir. Ya. Dia bertugas atau punya fungsi sebagai itu fungsi komunikatif sebetulnya, mengambil surat, mengantar kepada orang lain, mengambil pesan, mengantar kepada orang lain. Lalu kurere itu sebetulnya tempat perlombaan di zaman Yunani dulu, mulai sebelum Masehi dan sesudah Masehi sampai saat ini pun kita mengenal stadion-stadion. Ya, di dalam itu selain ada lapangan sepak bola, mungkin ada lapangan lain untuk olahraga yang lain, tapi juga atletik, itu lari, lomba lari, ya. Itu orang berlomba dari titik start sampai titik awal. Nah, mereka selama berlari, ya, mulai dari awal, ya, bersiap-siap untuk mulai berlomba sampai dengan mengakhirinya, itu harus mematuhi serangkaian peraturan. Jadi ada aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh para atlet. Nah, di dalam dunia pendidikan, kurikulum itu sebetulnya seperangkat aturan, ya, dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Kita kembali pada soal hakikat. Apa sih sebenarnya hakikat kurikulum? Saya mau katakan bahwa kurikulum pada hakikatnya adalah rancang bangun atau rekayasa sumber daya manusia, karena ini sudah menyangkut pendidikan. Jadi coba bayangkan saja, kalau kita berbicara, bercita-cita untuk mewujudkan masyarakat yang beradab, adil dan makmur, beban utamanya ada pada mana?
pada dunia pendidikan secara khusus itu pada kerja membuat kurikulum tadi. Ya. Jadi hakikat daripada kurikulum adalah sebenarnya rekayasa sumber daya manusia atau rancang bangun sumber daya manusia. Dan kalau hakikat kurikulum 2013 berarti bisa kita katakan bahwa rancang bangun atau rekayasa sumber daya manusia di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Oke, itu mengenai hakikat kurikulum. Sekarang kita masuk pada apa itu kompetensi inti dalam kurikulum 2013. Kata kompetensi itu berarti apa? Kemampuan. Kita bisa sebut juga keahlian dan bahkan kewenangan, ya. Jadi apa sebetulnya kemampuan macam apa, ya, yang mau dihasilkan dalam satu rekayasa sumber daya manusia tadi, ya, atau rancang bangun sumber daya manusia Indonesia tadi. Kemampuan macam apa? Keahlian macam apa? Atau kewenangan macam apa sebenarnya yang mau dihasilkan? Yang kata lain, yang dituju oleh proses kurikulum atau yang mau dicapai oleh kurikulum 2013 ini, ya. Maka kita lihat kemampuan, ya, ataupun keahlian ataupun kewenangan, bahkan bisa kita katakan life skill atau kecakapan hidup sebenarnya yang mau dihasilkan tadi, ya. Oke. Lalu kompetensi inti dimaksud itu apa dalam kurikulum 2013? Ya. Ya, saya hapus papan dulu. Kita tahu bahwa ada 4 kompetensi inti dalam kurikulum 2013. Yang pertama, kompetensi spiritual, ya. Ya, jadi kompetensi inti 1 yaitu kompetensi spiritual. Nah, kompetensi inti kedua adalah sikap sosial. Kompetensi inti ketiga adalah ilmu pengetahuan. Dan kompetensi inti keempat adalah keterampilan. Tapi sebelum masuk pada uraian satu persatu, ada pertanyaan. Mengapa harus ada keempat kompetensi itu? Dan kata lain, sebetulnya apa latar belakang daripada munculnya 4 kompetensi inti itu dalam kurikulum 2013? Kalau mengenai hal ini, Bapak Ibu Saudara-saudara bisa, ya, dengar mungkin pemaparan dari Pak Menteri Nadiem Makarim, tapi juga Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, ya, pada tahun 2018 itu punya materi pemaparan tentang kurikulum 2013 itu mengapa, ya, sampai diperlukannya kurikulum 2013. Ya, itu begitu detail. Hanya saya mau ngajak saudara-saudara untuk menganalisis masalahnya tidak terlepas dari kompetensi-kompetensi itu sendiri. Jadi kalau pertanyaan kenapa sampai harus ada kompetensi spiritual, secara sederhana ya harus ada kompetensi itu. Kenapa? Saya manusia-manusia di Indonesia tidak memiliki spiritualitas yang indah, spiritualitas yang benar,
spiritualitas yang baik. Kita lihat di mana-mana terjadi kehampaan spiritual ya. Itu ada semacam bunga rampai ya, sebuah buku berupa bunga rampai, yaitu kumpulan tulisan dari berbagai ahli. Mereka membahas secara khusus tentang kehampaan spiritual dalam dunia modern atau pas modern ini. Tapi kalau saya berpikir, saya mau katakan bahwa bukan hanya kehampaan spiritual, tetapi kekacau balauan spiritual sebenarnya. Kemudian, mengapa harus ada kompetensi sikap sosial? Yaitu berarti kecenderungan bertindak kita, kecenderungan tindak tanduk kita, perbuatan kita dalam konteks kehidupan kita, baik sebagai sesama masyarakat manusia, sesama manusia, maupun dalam konteks masyarakat secara keseluruhan, hubungan kita dengan alam di sekitar kita, ya, tumbuh-tumbuhan, hewan, bahkan tanah atau bumi di mana kita berpijak. Ya. Jadi sikap sosial kita sebetulnya perlu dibenahi. Ada problem di situ, makanya harus ada kompetensi sikap sosial di dalam kurikulum 2013. Kemudian, mengapa harus ada kompetensi ilmu pengetahuan? Bisa saja kita mengalami degradasi atau penurunan prestasi. Knowledge kita kurang. Misalnya kalau dibandingkan ya, kalau kita baca itu ulasan daripada Wamendikbud itu 2018, kita bisa lihat bahwa sebetulnya kita prestasi kita itu di bawah sama sekali dibandingkan dengan negara-negara lain. Indonesia punya ranking itu di bawah dari sisi ilmu pengetahuan. Kemudian, mengapa harus ada kompetensi keterampilan? Karena tadi, kembali lagi, kalau dibandingkan dengan negara-negara yang lain, tidak usah negara yang maju lah, atau negara superpower seperti Amerika Serikat, ya, Rusia, Israel, ya, atau mungkin Saudi Arabia, kemudian negara berkembang, ya, itu negara maju, negara berkembang seperti Vietnam, Thailand, mungkin Bangladesh, ya, bisa saja kita punya kompetensi keterampilan ini di bawah. Yang dimaksud keterampilan kan bukan sekedar nyaman-nyaman atau bikin kerajinan ini itu, tetapi kita punya kemampuan misalnya mendapat pelajaran, misalnya anak dikasih pelajaran ini terkait dengan teknologi ya, rekayasa teknologi, atau pelajaran fisika misalnya. Sementara ketika implementasinya, prakteknya tidak bisa, ya. Lalu dia terbawa secara akumulatif, ya. Jumlah dari semua tamatan Indonesia diperhadapkan dengan tamatan dari suatu negara yang lain. Ternyata kita punya keterampilan, ya, kemampuan bertindak, mengimplementasikan ilmu pengetahuan itu secara konkret, misalnya dalam bentuk hasil produksi suatu bentuk teknologi misalnya, kita ternyata di bawah daripada mereka. Jadi ini problem, ya, sebetulnya problem. Akan tetapi saya mau katakan begini, apakah kita merancang kurikulum 2013 dengan keempat kompetensi inti ini dengan tujuan persaingan belaka? Ataukah kita mau terlibat dalam peradaban bangsa?
peradaban bangsa dalam konteks global, ya. Bayangkan ya, kalau bangsa Indonesia ini 260 sekian juta, ya, penduduk Indonesia dikatakanlah bahwa kita memiliki kompetensi, keempat kompetensi ini rata-rata baik, ya. Maka sudah 260 sekian juta orang, ya, memberikan sumbangsi atau dia menjadi elemen kontribusi kepada dunia secara keseluruhan. Dia punya spiritualitas mantap, akhirnya ya dia menjadi orang yang dikatakan baik, indah. Kemudian dia punya sikap sosial, dia tidak berkelahi segala macam, bikin kekacauan baik untuk seluruh dunia ataupun di Indonesia sendiri. Dia punya pengetahuan yang memang memadai, terus pengetahuan itu bisa diejawantahkan ke dalam bentuk pembuatan satu produk yang bernilai ekonomis yang dapat dijual. Katakanlah bahwa dia bisa berjalan seperti itu. Maka separuh bagian daripada dunia ini, peta wilayah Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang didiami oleh sekian banyak orang, 260 juta jiwa lebih, itu kan itu menjadi bagian daripada ini dunia ini, planet bumi ini kan aman, tenang, mantap. Maka dia menjadi bagian yang memberikan atau menjadi satu sumbangsi berkembangnya peradaban dunia ini secara global, secara baik pula. Kan begitu, ya. Jadi kira-kira itulah, kita memang harus mencari tahu latar belakang segala macam. Tetapi saya kira analisis ya, mengapa munculnya 4 kompetensi inti ini dalam kurikulum 2013 ditunjukkan sendiri oleh rumusan keempat kompetensi inti itu. Problematikanya ada di situ. Oke, saya kira begitu ya. Kalau kita bertanya mengapa harus ada keempat kompetensi inti itu dalam kurikulum 2013. Mungkin sampai di situ. Kalau ada pertanyaan ya, silakan. Ya, baik. Tadi Pak Felix sudah menjelaskan tentang kompetensi inti, yang di situ ada 4 ya. Kompetensi spiritual, juga sikap sosial dan pengetahuan, kemudian keterampilan. Saya mau bertanya, apa perbedaan antara spiritualitas dengan religiositas? Apa menurut Pak Felix? Baik, ini satu pertanyaan yang sangat pentingnya. Saya memberikan penjelasan sambil memberikan contoh untuk coba dibayangkan ya, dipikirkan agar supaya kita semakin lebih memahami ya secara mendalam kompetensi spiritual itu ya. Jadi memang kalau kita berbicara tentang spiritualitas dan religiositas, ini 2 hal yang sangat berbeda. Kita harus berhati-hati agar supaya jangan sampai yang kita maksudkan adalah kompetensi spiritual, ternyata yang kita capai adalah kompetensi religius. Ya, spiritual atau spiritualitas, kata spirit itu kan semangat, roh. Jadi rohania sebenarnya. Kemudian kalau religiusitas, kita religi itu agama. Jadi jelas ada perbedaan kerohanian dan keagamaan, ya kan? Kalau spiritualitas berarti kerohanian sifat. Kemudian kalau religiusitas itu sifat keagamaan. Pertanyaannya, yang hendak dicapai itu kompetensi yang hendak dimiliki oleh peserta didik itu melalui proses pembelajaran itu
kompetensi spiritual ataukah, atau kita bilang spiritualitas ataukah religiusitas, kerohanian dia ataukah keagamaan dia, gitu kan? Jadi begini, kalau kita ya, yang hendak kita maksudkan, yang kita maksudkan adalah spiritualitas yang memiliki, maka begini, orang itu entah dia tuh punya kepercayaan apa, punya keyakinan dalam agama apa, dia beragama apa, tetapi dia beyond the religion. Jadi dia melampaui agama itu. Apa bukti daripada orang punya spiritualitas yang indah, spiritualitas yang baik? Itu begini, itu diuji dalam kehidupan sosial. Jadi sesuatu yang bilang vertikal itu harus diuji secara horizontal. Kalau orang punya spiritualitas yang baik dan indah dan boleh dikatakan benar, maka orang tuh dia bisa hidup dengan orang lain. Dia tidak lagi melihat bahwa ini si A dia agama ini, si B dia agama itu, saya beragama ini. Karena saya beragama ini, maka saya harus membatasi hubungan saya dengan dia berdasarkan dogma-dogma agama saya. Iya kan? Saya tidak boleh bergaul dengan si A karena dia agama itu, ya kan? Dogma saya mengajari begini. Tidak. Itu religiusitas. Dia berada pada tataran horizontal, itu agama saja. Tapi kalau sudah spiritual, dia tetap membangun hubungan yang baik dengan sesama, siapapun juga dia dari agama manapun. Dia tidak terikat dengan dogma-dogma. Karena apa? Pada tataran roh. Roh itu kan, kalau kita bicara roh, spirit, itu kan sesuatu yang kita bayangkan ya, kalau kita berbicara tentang eksistensi, itu sesuatu yang bereksistensi tanpa tubuh. Jadi tidak terhalang oleh apapun, tidak. Dia menembus. Siapapun juga bisa menjadi sahabat. Siapapun juga bisa menjadi saudara. Ya, ini spiritualitas. Peserta didik ya. Sesuai ya dengan maksud tujuan kurikulum 2013, kepemilikan kompetensi, kepemilikan kemampuan, kepemilikan kewenangan tadi itu spiritual, itu berarti beyond ya, dia melampaui what can I say? I will say that he should beyond his real existence or his physical existence. It must be, it should be. Jadi sesuatu yang harus. Dia tidak boleh berada terikat dengan eksistensinya secara fisik dalam realitas agamanya saja. Itu tidak boleh. Sebab kalau demikian, ya sudah jelas lah. Itu karena begini, spiritualitas ini sering dikaitkan dengan masalah moral, ya, berarti masalah etika, baik atau tidak baik, benar atau tidak benar orang itu. Kita kalau punya pencapaian spiritualitas yang baik, peserta diri kalau mencapai itu, kita tahu bahwa dia tenang saja, dia tidak akan mempersoalkan orang. Dia menerima keberadaan, bukan toleransi. Kata toleransi ini seringkali itu kan tergantung kita ya. Orang buat begini ya karena kita malu hati atau karena kita begini diharuskan ya kita toleran lah, ya kan? Beda dengan akseptasi. Kalau akseptasi artinya penerimaan. Kita menerima orang itu apa adanya. Ini mencerminkan sikap spiritualitas kita. Kualitas daripada spiritualitas kita. Ya, seperti itu. Jadi mungkin bisa jelas kompetensi spiritual. Ya. Ya baik, terima kasih, sangat jelas.
Baik, saya pikir untuk sementara sampai di sini dulu ya. Ya kita pemirsa kita akan apa, lanjutkan ya pada video-video berikut penjelasan tentang kompetensi bersikap sosial, ilmu pengetahuan dan keterampilan. Bye bye.